Oke, kali ini kita akan nge-reaction itu lagi. Itu apaan sih? Kalau bulan mendekati bumi, kredit bukan dari sisi terang. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung gak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya," tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya. Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar berterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala, dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir, dan di beberapa tempat, ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda, dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana. Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari.
Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah, tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada dua bola magnet yang saling mendekat, salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit gak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah, sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari, dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Yo, itulah, itulah apa itu? Itunya